Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat splash, yaitu desain splash dan codingnya di dalam proyek pengaduan masyarakat di Desa Pendil. Oke, pertama kita buka Android Studio-nya. Di sini adalah aplikasi Android. Kita menggunakan Android Studio versi 3.6.1. Langsung saja membuat proyeknya dengan cara klik Start a new Android Studio Project. Kita klik pilih empty activity, next. Lalu nama projectnya kita kasih nama Pendil. Oke, seperti ini. Lalu save location-nya ada di Android project di dalam E ya, di folder E. Lalu bahasa pemrogramannya kita pilih Java. Di sini ada dua Kotlin Java, tapi kita menggunakan yang Java. Oke, dan minum SDK-nya itu ice cream sandwich. Kenapa menggunakan ice cream sandwich di sini? Karena bisa digunakan oleh 100% device. Atau gini, minum SDK sekarang di Android kan sudah berkembang ya. Tanda 10 atau tanda 11 ya versi terakhir dari versi Androidnya sekarang. Nah, kita tetap harus nggak harus sih, saya menggunakan SDK yang 403 agar versi Android yang dulu bisa masih menjalankan aplikasi ini gitu. Finish. Sampai finish. Oke. Tunggu lama. Oke, masih scanning ya. Jadi dalam proses ini kita tunggu saja. Nah, ketika kalian buat project baru, di sini akan keluar tips-tips yang kita di sini disebutnya tip of the day. Jadi adalah beberapa tips yang disampaikan oleh Android Studio gitu. Kita close aja, langsung bisa close. Masih Gradle, kita tunggu sampai yang .java ini warna biru ya nantinya di sini. Biasanya kan logo yang .java itu yang biasanya itu kan warna biru. Jadi kita tunggu sampai .java-nya ini berwarna biru. Oke, masih agak lama. Jadi ketika Gradle gini kita tunggu aja, atau enggak kita pengen lihat nih Gradle apa sih yang dilakukan oleh Gradle ini, kita klik build aja. Jadi kita bisa melihat apa saja yang dikerjakan oleh si batu ketikang Gradle ini gitu. Oke. Masih Gradle ya. Cukup lama ternyata. Oke, ini sudah selesai, tinggal 2 proses lain lagi. Wow, 3 menit ya, sekitar 3 menit lah kita Gradle tadi. Oke. Di sini ketika kita membuat project, maka yang disediakan itu dari Android Studio adalah .xml yang fungsinya nanti kita akan desain aplikasi kita ini di .xml. Jadi setiap desain activity kita akan membuatnya di .xml. Lalu bagaimana untuk menjalankan perintah-perintah di aplikasi kita nanti, maka perintah-perintah tersebut akan kita tulis di main activity dan Java-nya. Oke, tampilan XML-nya seperti ini ya.
Jadi kita disediakan di Android Studio itu ada teks dan desain. Jadi ketika kalian lebih nyaman ketika membuat desainnya itu menggunakan teks, kalian bisa langsung ke teks ini aja. Ini versi teksnya, ini untuk kode. Nah, ketika kalian tidak merasa nyaman menggunakan teks, maka kalian bisa menggunakan desain. Oke, masih loading. Oke, tunggu. Nah, di desain ini kalian langsung bisa mengambil beberapa palette yang sudah disediakan di sini. Kalian tinggal drag and drop ya, istilahnya untuk mengambil palette-nya ini. Oke, di sini kita akan split aja. Jadi kita bisa menggunakan teks dan menggunakan desain. Oke, karena desain atau tema desain nanti yang kita akan gunakan adalah black and green yang termotivasi dari template gratis yang ada di website yang ada sekarang ini. Saya menggunakan websitenya itu namanya WS Design gitu ya, WS.design. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini WS.design menyediakan beberapa template gratis yang kita bisa unduh dengan secara percuma. Kita bisa kembangkan desain itu sendiri. Lalu ini juga memudahkan kita bagi orang-orang yang nggak punya, maksudnya tuh kurang lah skill kita di bagian desain gitulah. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu dalam permasalahan desain. Nah, yang saya pilih adalah Green Login ini. Jadi dia free ya, nggak berbayar. Nah, ketika kalian ingin menggunakan template ini, kalian cukup daftar akun kalian melalui setup ini. Lalu ketika sudah mempunyai daftar akun, maka untuk mendownload template ini, kalian perlu login dengan akun yang kalian sudah daftarkan gitu. Nah, di Green Login ini disediakan login dan register, ya sign up lah gitu ya. Jadi untuk desain-desain untuk input nantinya dan list dan intro, kita tetap pakai tema. Untuk temanya kita pakai yang Green Login. Jadi kita kembangkan sendiri, tapi temanya tetap menggunakan template Green Login yaitu black and green. Oke. Jadi kalian kalau mau unduh template ini, jadi kalian login aja di sini. Jadi kalian tinggal download. Nah, hasilnya akan berbentuk merah ya gitu. Oke, saya lihat dulu. Jadi sebelumnya saya sudah login dan download template ini untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan video ini ya. Oke. Ada di masih. Nah, ada di sini template-nya. Ada beberapa template yang saya unduh di sini agar saya ini template-nya bisa dijadikan referensi lah dalam pembuatan aplikasi gitu. Oke. Setelah itu kita tutup dulu. Oke, yang ini sudah selesai. Yang selanjutnya ialah salah pencet. Kita buat desainnya dulu ya, mengikuti tema di template Green Login tadi. Oke, sebenarnya kalau kalian ingin membuat template dan menggunakan template gratis yang udah disediakan di situs-situs website yang menyediakan template gratis, kalian hal yang pertama kalian harus lakukan ialah Gradle. Karena di sini di Splash ini kita tidak disediakan lah maksudnya tidak disediakan lah gitu ya di template yang gratis tadi. Jadi kita nggak akan nge-Gradle karena kita akan buat desainnya sendiri, namun dengan tema yang sama di template Green Login tadi gitu. Untuk penjelasan detailnya kan nanti untuk login dan register kita pakai template Green Login, maka nanti akan dijelaskan bagaimana penggunaan template itu sendiri di part login, pembuatan desain login dan register. Oke, kita langsung desain aja ya. Di sini secara default di Android Studio itu menggunakan constraint layout. Tapi kita bisa ubah dengan layout yang kita inginkan. Nah, hal yang pertama yang kita akan gunakan, layout yang kita akan gunakan di part ini adalah linear layout. Jadi ketika nanti kita buat video ini, kita akan sembari belajar mengenai macam-macam layout.
Jadi ketika kalian pakai linear layout itu adalah yang membedakan dengan layout yang lainnya adalah orientation. Jadi orientation di linear layout ini sangat berpengaruh ya, karena linear layout ini mempunyai orientation dua, yaitu vertikal dan horizontal. Di sini kita gunakan yang vertikal terlebih dahulu. Lalu saya membutuhkan linear yang kedua, yaitu untuk untuk fungsinya itu adalah menaruh logo nanti ya, dan pelet-pelet yang lain. Oke. Orientation dengan apa? Vertikal. Oke. Di sini yang pertama yang saya butuhkan ada dua item pelet lah yang kita gunakan di sini, yaitu image view untuk memanggil logo di splash-nya dan text view untuk menaruh judul dari splash-nya, dan ada beberapa tulisan lah yang mempercantik atau memperdukung dari tampilan splash kita. Kita pilih image view, kita pilih wrap content dulu ya. Jadi ketika kalian menggunakan linear layout ini adalah kita disajikan layout width dan height itu wrap content dan match parent. Jadi ketika kalian buat match parent itu full akan layoutnya, sedangkan wrap content itu mengikuti objek atau objek yang kita miliki lah gitu. Ketika kita inputkan huruf, maka dia akan mengikuti berapa jumlah huruf yang kalian inputkan gitu. Lalu kita panggil gambarnya. Oke, gambarnya di sini kan masih belum kita kopikan nih. Tempat mengopinya kan di drawable. Jadi iconnya masih kita belum miliki. Jadi kita copy dulu. Oke, untuk iconnya saya sudah siapkan juga. Di sini logo P. Kenapa harus P? Karena kita bisa anggap ini sikap pendil ya, atau pengaduan lah gitu, karena proyek kita kan temanya pengaduan. Oke. Oke, untuk ke P ini jangan kayak gini ya, nanti akan error. Kita pakai underscore aja, karena kayak kalau pakai huruf kapital lu nggak bisa gitu. Nah, oke. Jadi kita panggil sekarang gambarnya di image view dengan perintah src. Karena tempatnya di drawable, kita pilih logo kita. Nah, dia sudah tampil di sini ya. Oke. Kenapa dia kan pakai wrap content? Oke, kita salah. Di sini kita pakai match parent. Wrap content ini gunanya dia akan mengikuti bentuk, berarti tingginya mengikuti bentuk si objeknya itu sendiri yang asli gitu ya. Untuk lebar dan tingginya gambar nanti kita bisa ubah kok. Oke. Yang selanjutnya kita butuh text view. Text view ini untuk memberikan teks ya. Oke, match parent. Oke. Ini kita ganti wrap content aja. Oke, kita inputkan teksnya. Tulisan pendil dengan text size, ukuran size-nya itu kita pakai 25 SP. Oke. Untuk huruf kita pakai SP ya kodenya. Kalau untuk gambar dan lain sebagainya itu kita pakai DP. Kecuali teks pokoknya DP. SP itu hanya untuk teks. Oke, text style bold. Lalu text color. Kita pakai color ini. Untuk green loginnya ini saya tuh dapatnya 009A9 ini kode dari warna ini, hijaunya ini ya, karena template greennya itu menggunakan kode ini colornya. Oke.
Oke, di sini kita bukan pakai layout Gravity tapi pakai Gravity. Oke. Selesai. Untuk teksnya sudah selesai seperti ini. Lalu kita butuh linear layout lagi untuk memberi tekstur lagi lah. Ini biar bagus, tambah bagus gitu tampilan splash kita. Vertical. Oke. Text view much better. Oke, bentar. Teks kita masukkan versi gitu ya. Oke, bold. Maunya kita normal aja deh yang di sini. Kita ganti text size aja. 20 sp ya. Terus colornya kita samakan. Oke, nah kenapa tulisannya nggak muncul? Karena kita lihat atasnya kita pakai match parent di sini. Kita ganti gini aja. Kita ukurannya ganti aja ya. Nah, seperti ini. Atau kita langsung ubah aja nggak apa-apa. Nah, oke, di sini kita ubah match. Oke. Untuk logonya ini sepertinya kebesaran. Kita ubah aja ukurannya, lebar dan tingginya 130 dp. Oke, sudah. Oke, untuk logonya ini saya tuh maunya ada di tengah. Oke, center seperti ini. Good. Langsung aja ini kan kasih Gravity. Untuk tulisan versinya ini masih belum ada di tengah. Jadi kita pakai Gravity, center, oke. Lalu kasih layout margin. Oke, margin ini adalah jarak luar. Jarak luar antara item sebelumnya dan item jarak samping kiri kanan layout, atas dan bawah gitu. Jadi kita ambil rata atas, bawah dan kiri itu atas, bawah, samping kanan kiri 10 dp. Oke, sudah seperti ini. Yang selanjutnya adalah memberikan ID di setiap masing-masing palette yang kita gunakan. Ini kita kasih nama logo splash. Oke, dalam penamaan ID jangan dikasih spasi ya. Oke. ID judul splash. Oke, yang versi juga kita beri ID. Oke. Penamaan ID cukup yang gampang-gampang aja yang kalian bisa ingat gitu. Nanti kan digunakan di Java-nya juga gitu. Lalu ini kan sudah nih menggunakan warnanya juga sudah sama seperti yang di template, warna hijau. Lalu di sini ada yang kurang, yaitu background. Dimana di sini kan backgroundnya hitam. Nah, kita gunakan aja aset drawable yang udah ada di template-nya itu sendiri. Jadi enaknya pakai template ya begini. Kalian butuh drawable atau background yang sudah ada di itu tinggal dipanggil aja di project kita gitu. Tinggal di copy. Oke. Oke, di dalam Green Login di sini ada beberapa paket lah gitu ya. Kita pilih di RC main. Nah, di sini ada res tempat drawable.
Nah, gradient di XML ini adalah background, nanti background yang akan digunakan di project kita ini. Kita tinggal copy aja, langsung kalian klik drawable di project kalian, lalu tinggal di paste. Oke. Background, kita kasih nama background aja biar mempermudah kita. Nah, di background ini dia menggunakan gradient dengan caranya adalah memanggil start color dan end color. Jadi ketika kita menggunakan start color dan end color, kita akan mendapatkan warna gradiasi warna gitu yang kita inginkan. Oke, sekarang kita tinggal panggil backgroundnya agar desainnya mirip lah seperti template yang kita inginkan nanti ya untuk di login dan register gitu. Kita ke background, terus sudah ada di sini background. Yes, nah di sini sudah ada backgroundnya ya. Kita zoom. Oke. Selanjutnya ialah kita akan merubah beberapa warna ya di sini. Warna di sini masih default. Nah, kita akan rubah sesuai tema yang ada di template yang akan kita gunakan nanti. Kita ambil warna greennya nanti ya. Ini sebagai warna keseluruhannya. Oke. Nah, ini sudah menggunakan warna yang ada di template tadi di green login. Tapi dulu, lalu ada style ya di sini. Style sini saya akan menghilangkan action bar-nya. Action bar-nya tuh seperti ini. Biasanya kan kalau ada action bar tuh akan bentuknya seperti ini. Nah, saya ingin menghilangkan tulisan pendil nih, action bar pendil ini, biar tampilannya itu kesannya luas gitu ya nanti ya di kita. Dengan cara action bar-nya kita ini ganti dengan no action bar. Oke, maka action bar-nya nanti sudah tidak muncul lagi ketika meskipun kita mau show layout decoration, dia udah gak ada action bar-nya gitu. Oke. Setelah itu untuk tulisan. Nah, untuk tulisan ini nanti kita akan ubah menggunakan aset yang sudah ada di template green login. Dia memiliki template green login tadi yang kita unduh sebelumnya. Itu memiliki aset font. Dia memiliki aset font sendiri. Nanti kita akan gunakan di penamaan judul splash ini dan versi. Oke. Sebelum mengganti font, maka kita ini aja dulu ya deklarasi pelit-pelit yang ada di yang kita gunakan di desain. Kita deklarasikan dulu di .java-nya. Jadi kita akan menyambungkan antara desain dan perintah yang ada di .java-nya dengan cara yang pertama ialah deklarasikan dulu. Oke. Salah tempat. Kita kasih nama logo splash hanya seperti penamaan ID, hanya beda tulisan aja ya, huruf besar kecilnya biar kita nggak bingung. Lalu text view-nya ada dua, yaitu kan judul splash. Untuk penamaan dikasih juga jangan kasih spasi ya. Oke, lalu bagaimana kita menyambungkan antara nanti perintah yang ada di Java bisa diasosiasi dengan desain kita, maka kita panggil ID. Beberapa periode kita gunakan tadi ya, kan kita sudah buat ID nih sebelumnya. Caranya menggunakan find view by ID, ingat r.id.logo. Karena Oke. Ini apa ya tadi? Oh, huruf besar. Oke, kita ganti kecil aja.
Oke, kita terapkan juga untuk yang judul dan versi. Untuk penamaan judul splash, lalu versi ini kita ambil dari deklarasi yang di atas ini ya. Judul splash dan versi. Oke. Nah, di sini jadi sudah tersambung nih antara palette yang kita gunakan di desain dan nanti bisa dieksekusi melalui perintah-perintah yang ada di .java-nya. Oke. Setelah itu kita akan membuat animasi. Di sini langkah selanjutnya adalah membuat animasi, nanti dipergerakan splash kita yang kita miliki ini ya. Dengan cara kita membuat directory baru dulu di res untuk membuat directory animasi dan animasi transisi yang kita akan gunakan nanti. Kita kasih nama animasi. Oke. Artinya tidak muncul, kita buat lagi. Anim gitu ya. Nah, ketika kita udah buat directory baru untuk ini untuk animasi kita di splash, lalu kita buat resource file dulu untuk transisi animasi resource file dengan nama transisi ya. Oke. Untuk transisi di sini kita pakai alpha. Lalu untuk di sini kita langsung kopikan aja transisi yang kita punya. Sepertinya kurang support karena tadi ketika di ketika kita masuk spasi dia nggak keluar. Jadi kita langsung kopikan aja di ini. Sebelumnya saya sudah coba ini ya pembuatan splash ini, ada di tugas 6, jadi kita ambil transisinya aja biar lebih cepat gitu, karena setiap karena tadi ketika kita buat ini shape alpha, kita coba lagi start. Nah, dia tidak mau ya, entah kenapa. Jadi kita langsung copy aja biar cepat. Oke, di sini langsung kita copy aja. Oke. Nah, di sini transisi yang kita punya adalah pergerakannya itu dari 0 ke 1. Jadi pergerakannya itu apa ya? Tidak langsung keluar begitu aja nanti logo dan tulisannya itu di splashnya, maka nanti ada transisinya seperti mengikuti arah jarum jam ya. Dengan durasi transisinya itu di sini saya tulis 2000. Ini terserah kalian durasi yang mau kalian inginkan dalam transisi di splashnya nanti. Oke, sudah kita memiliki transisi dan animasi, maka animasi ini akan kita eksekusi untuk desain kita. Nah, caranya kita ke .java-nya dulu. Oke, kita buat keterangan ya, biar gak bingung. Kita menggunakan perintah animation. Dengan animation, nah kita akan mengambil load animasi yang udah kita buat di folder anim tadi tuh, dengan cara this or.anim.transisi. Oke,
Nah, cara ngeloadnya gini. Jadi kita akan mengambil load, mengeksekusi animasi yang udah kita buat di folder anime ini ya. Lalu kita apa saja yang akan kita eksekusi dengan animasinya tadi? Jadi kita akan semua image, logo, judul dan versi itu akan kita buat animasinya gitu. Akan kita gunakan untuk animasinya ini. Nah, animasi ini jadi logo Splash akan men-start animation yang sudah dibuat di dalam animasi tadi ini. Kita panggil animasinya di sini. Lalu judul juga begitu, kita kasih animasi juga lah gitu. Oke. Setelah animasi kita sudah, maka Splash kita ini sudah memiliki animasi sesuai transisi yang udah kita buat di sini ya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Nah, selanjutnya adalah kita akan merubah font yang ada di ini, di Splash. Karena font yang kita gunakan saat ini adalah font yang default dari Android Studio. Bagaimana kita menggunakan font yang disediakan template Green Login? Caranya seperti ini. Kalian ke template Green Login-nya. Di sini sudah dibuka. Lalu kalian nih di dalam main. Nah, ini kan ada di dalam main. Nah, kalian buka, di sini ada aset. Nah, di aset ini ada fonts. Nah, font. Nah, kita cukup copy aset ini, lalu pastekan aset tersebut di project kita. Oke. Tapi jangan langsung dipaste di project langsung di Android Studio-nya ya. Kita ke folder tempat penyimpanan project kita aja. Pilih app, SRC, main. Nah, tempatnya harus sama seperti yang template login tadi itu ya. Dipaste di sini. Oke, komplit. Nah, ketika kita udah menuju ke sini, maka di sini sudah ada aset fonts. Nah, ketika sudah kita copy aset fontnya, kita udah bisa menggunakan fontnya ini. Caranya adalah fonts. Oke, di sini akan kita buat. Caranya adalah menggunakan perintah tipe face. Di sini karena ada fontnya, kita akan menggunakan kedua font ini, maka kita namain font yang pertama font 1, terus tipe face dot create from asset, karena kita mau ngambil dari asetnya. Jangan lupa get asset, this this oh no, salah, kita langsung tulis speknya aja. Di sini dalam aset kan ada di dalam folder fontnya, jadi kita panggil fonts dulu. Nah, penamaan speknya ini harus persis sama seperti peletaan fontnya di sini. Nah, di sini kan di dalam folder fonts, fonts ya, harus disamakan sepersis-persisnya, sekecil besar hurufnya gitu. Yang pertama kita panggil lato reguler. Ketika kalian tidak sama dalam penamaan fontnya ini, maka juga efeknya di aplikasinya kita. Aplikasi kita maka tidak akan ngerespon gitu, karena penamaan fontnya ini kan salah gitu. Salah satu huruf aja udah berakibat dari aplikasi kalian nggak bisa jalan gitu. Ini lato regular yang pertama ya. Oke, yang font kedua adalah kita buat di sini font 2 gitu ya. Yang ini kita ubah dengan Lato Light. Lato Light. LIGHT harus sama banget. Diperhatikan ini aja. Regular. Oke. Ini sudah sama. Jadi ketika kalian sudah kita udah memanggil aset fontnya, jadi kalian tinggal ubah aja apa yang kalian butuhkan, huruf text view mana yang kalian ingin
ubah fontnya. Jadi contoh fontnya tuh seperti ini. Nah, ini Latu regular, ini Latu light. Oke. Oke, sekarang kita maunya yang judul splashnya itu dot start set tipe face-nya. Maunya yang judul splash ini yang lebih bold ya, yang Latu regular. Kita pakai yang font 1 berarti ya. Karena yang Latu regular di sini namanya font 1. Oke, yang kedua adalah kita langsung copy aja. Oke. Di sini kita kasih nama versi. Oke, font 2. Oke. Kita udah ngerubah font sesuai dengan yang ada di template. Nah, untuk di sini masih belum kelihatan ya untuk perubahannya. Kita bisa lihat perubahannya ketika kita udah ngejalanin aplikasinya itu sendiri nanti ya. Oke. Sudah 35 menit. Oke, yang selanjutnya adalah di sini kita tidak hanya membutuhkan durasi dalam penyediaan transisi. Nah, tadi kan ada durasi transisi, jadi itu hanya durasi untuk transisi atau animasi di dalam splash-nya. Nah, ketika pastinya kita pernah lihat ya di aplikasi tertentu ada splash. Nah, dia tuh masih ada waktu standby gitu. Waktu standby sebelum menuju intro. Nah, kita itu harus menggunakan coding lain, bukan durasi yang ada di transisi itu. Jadi kita harus menggunakan fungsi, kita akan menggunakan fungsi treat dengan nama time ya, waktu standby lah maksudnya. Oke, kita kasih standby splash ya gitu. Anggap dah seperti ini. New treat. Oke. Kita akan membuat waktu sleep ya, waktu tidurnya si aplikasi itu setelah mengeluarkan transisi sebelum ke activity lanjutnya gitu. Public void. Oke. Oke, salah. Kita akan menggunakan fungsi try catch. Nah, di sini kalian bisa panggil sleep. Nah, ini waktu standby yang akan kita masukkan atau durasi yang kita masukkan setelah animasi transisi selesai. Untuk menuju ke aktivitas selanjutnya, durasi berapakah yang akan kita butuhkan? Kita bisa menggunakan, ini terserah kalian ya, berapa long, panjang. Ini milidetik lah gitu ya. Saya menggunakan 4000 di sini. Kalau kalian rasa ini kurang lama atau terlalu lama, kalian bisa merubahnya ya. Merubahnya waktu standby splash-nya di situ. Kalau kalian merubah durasi yang ada di transisi tadi, yang ada di sini, maka ini untuk durasi ketika animasi di logo itu berjalan gitu ya. Bukan animasi standby ketika animasi splash-nya selesai gitu. Catch. Oke. Di sini kita buat intro. Oke. Terus section E. Restart trace, oke. Di sini finally Ctrl Z final. Oke, saya lupa di sini kita gunakan finally ya kalau nggak salah. Jadi ketika waktu standby splash-nya itu selesai, maka dia akan start activity kemana? Di sini kita harus membuat intent dulu. Nah, start activity-nya akan activity kemana gitu. Nah, karena di sini masih belum punya activity baru, maka kita buat activity baru lagi. Anggap saja ini nantinya akan menjadi activity untuk intro kita.
Nah, ini ketika sudah splash selesai, maka kita akan menuju activity baru, itu adalah namanya intro activity. Nah, ini oke. Kita tunggu dulu. Ada merah di sini. Gradle, karena gradle belum selesai mungkin ya. Kita tunggu aja dulu. Oke. Sembari itu saya lihat waktu dulu. Oke, tinggal 40,2. Jadi selama ini prosesnya udah 40 menit. Oke, gradenya selesai. Nah, di sini ada merah-merah. Tinggal kita bentar. Oke. Di sini oke, layout. Oke. Oke. Layout. Oke, nanti kita build dulu. Build di build project. Oke, tinggal tunggu dulu. Biasanya sih kalau kalian menemukan permasalahan seperti ini, Gradle-nya itu belum selesai gitu. Kita tunggu aja, kita Gradle lagi. Oke, ditunggu sampai selesai Gradle-nya. Oke. Oke, bentar ya. Ini kenapa ya? Oke, tinggal coba kita reboot project lagi. Oke, bentar. Ini sepertinya ada masalah dari layoutnya atau Gradle yang belum selesai. Kita sambil tunggu dulu aja Gradle-nya selesai. Oke, masih ditunggu ya. Ini oke. Masih tetap aja merah. Gini aja. Kita ini delete dulu. Oke.
kita buat ke dalam. Coba kita buat lagi. The project contains Java code which can be rendering. Oke, ini permasalahannya di sini. Gini aja. Dot. Karena di sini ini activity intro XML-nya nggak kebaca. Kita coba ini. Oke. Oh, gini aja deh. Yes, oke. Kita buat layout baru. New intro. Kita buat intro gini aja ya. Oke. Intro ya. Karena di sini intro, di sini juga agak bentar ya. Oke. Di sini ada permasalahan apa ya? Atau kita delete aja dulu. Oke. Delete anyway. Yang ini kita delete juga. Kita coba buat ulang activity barunya. Empty. Masih bermasalah. Coba kita close project dulu. Biasanya ada permasalahan seperti itu. Kita close project aja dulu. Nah, kadang-kadang gitu ya, kalau buat project baru di activity baru ada bermasalah. Nah, coba deh kita lihat. Saya masih ngebug Gradle. Siapa tahu tidak merah lagi. Jadi kita harus sabar-sabar gitu. Kita tunggu dulu Gradle-nya selesai. Apakah ini ada error atau tidak, kita nggak tahu. Masih belum tahu ya. Oke, kita tunggu dulu. Yes, tidak ada error kan? Jadi ketika kalian menemukan error seperti itu, ketika kalian sudah berusaha sebaik mungkin dan cara-cara yang sudah kalian gunakan, yang seharusnya kalian gunakan, ketika sudah tidak jalan lagi, maka coba aja kalian close project. Maka, ketika kembali sudah tidak ada lagi ya error di sini. Oke. Untuk layout intro ini akan kita gunakan sebagai nanti untuk activity selanjutnya setelah splash ya, kita harus memiliki kita menjalankannya setelah splash ke intro activity gitu. Kita kasih aja dulu ya, semisal seperti ini intronya. Text hello world. Oke. Sementara seperti ini dulu, kita ke main activity. Nah, kita akan lanjut ke pembuatan intent ya di sini. Kita kasih keterangan activity baru gitu ya. Menuju. Oke. Untuk activity baru, kita menuju activity baru, kita menggunakan perintah intent.
Oke, intent i kita namakan kita namakan i aja ya di sini. New intent this, maksudnya this ini activity main activity ini akan setelah main activity ini eksekusinya selesai, maka akan ke activity intro. Oke, tadi i-nya double ya. Dot pas. Oke. Nah, kita udah buat intent di sini. Maka kita bisa on-kan lagi di sini. Kita alt enter, make it final. Oke, dia minta final di sini, menambahkan final, lalu ditambahkan finish. Fungsi dari finish ini ketika kalian animasi splash selesai, activity splash selesai, ketika kalian klik back di HP kalian, dia tidak akan bisa ke tampilan sebelumnya lagi atau ke tampilan splashnya, nggak bisa. Maka dia akan langsung keluar dari activity itu, dari aplikasi itu gitu. Kita tambahkan time, karena penamaan time ini kita akan mengirimnya waktu yang kita udah set ya. Dot start. Oke. Setelah itu sepertinya sudah selesai. Kita oke. Ini oke. Kita ini cuma intronya sementara aja ya. Kita jalankan sekarang. Oke. HP saya menunggu HP saya tersambung di sini. Saya masih belum tersambung ternyata. Oke. Nah, HP saya sudah ada di sini. Maka kita bisa run sekarang. Oke, run. Gradle. Oke, kita sambil lihat ya. Berapa lama sih Gradle ini? Oke, sekarang mulai lemot YouTube saya. Kita lihat berapa menit yang dijalankan. Oke, sekitar dari 52. Kita lihat berapa menit kita menjalankannya. Oke, di sini kita harus tunggu selesai Gradle-nya sampai muncul tulisan install atau launching activity, baru kita bisa lihat hasil activity aplikasi yang kita buat gitu. Mohon maaf, mulai tadi saya lihat ini waktu terus, soalnya ketika saya buat video takutnya saya dulu sebelumnya buat video tapi nggak ke record gitu, takutnya nggak ke record aja, jadi harus lihat. Oke, dia sudah keluar kata install. Kita lihat dulu di HP-nya. Oke. Nah, di HP saya sudah muncul, jadi kita buka dulu visornya. Oke, masih loading.
Oke, di sini saya akan buka visor ya. Kita refresh lebih dahulu biar nggak terlalu lemot. Nah, kita hidupin dulu visornya. Kalau di sini sudah berhasil ya, aplikasinya sudah berjalan sebaik mungkin sesuai perintah-perintah yang kita tuliskan di codingnya. Oke, agak lama ya buka visornya. Oke, masih kita tunggu. Sambil nunggu visornya, bentar, kita lihat dulu, tunggu sampai visornya muncul. Masih proses. Visornya kenapa nggak muncul? Nggak muncul. Oke, lalu akses. Oke, ada permasalahan di sini untuk menampilkan visornya. Oke, klik view. Oke, masih ini ya, installing. Jadi kita ini visornya nge-update yang terbaru malah. Oke, tunggu ya. Oke, masih lama. Nah, dia sudah muncul. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah kita buat ya, ambil, nah gitu. Oke, kita kecilin dulu contohnya. Nah, jadi fungsi dari kode yang ini untuk yang kode transisi. Oke, mana? Nah, untuk transisi ini adalah durasi ketika memunculkan logo dan tulisan. Nah, jadi durasi yang di transisi itu adalah durasi ketika memunculkan logo, tulisan pendil, dan versinya seperti ini. Dia. Nah, kita bisa lihat durasinya itu alfa to alfanya seperti itu. Nah, ini adalah ketika durasi yang standby tadi, yang ada di durasi standby yang kita udah masukin sudah selesai, maka dia akan menuju ke activity selanjutnya. Jadi fungsi finish yang tadi adalah ketika kita klik back, maka dia tidak akan ke aplikasi flashnya lagi. Nah, di sini ini durasi standby. Oke, ketika klik dulu. Nah, ini adalah activity yang kita masukkan di sini. Nah, dia ke intro activity. Nah, ketika fungsi dari finish ini adalah ketika kita klik back, dia tidak akan ke activity splash-nya lagi. Oke, karena tampilannya
untuk splash sudah jadi ya. Kita bisa lihat sebelumnya kan seperti ini. Jadi kita akan sedikit merubah tampilan dari splash ini. Jadi saya akan ubah logo serta warna dari tulisan. Oke, kita langsung ubah saja. Di sini logo splash-nya masih menggunakan logo P. Jadi saya memiliki logo baru, logo lainnya yang bisa digunakan untuk splash ini. Oke. Nah, di sini logonya kita langsung copy saja. Kopinya di drawable ya. Nah, oke, kita pilih yang drawable saja. Lalu tulisan pendil ini kita harus ubah karena dia caps lock, nanti tidak bisa terbaca ya waktu kita mau panggil gambarnya. Kita ubah pendil kecil aja, huruf kecil. Oke. Oke, di sini kita udah memiliki logo baru. Kenapa? Karena untuk logo P ini saya akan rubah dengan logo baru yang saya miliki. Kita langsung ganti di sini saja. Di SRC-nya, lalu kalian kontrol spasi. Tentunya jika kalian telah mengcopy gambar di drawable, ketika kalian kontrol spasi, maka gambar itu akan muncul. Penamaan dari gambar yang kalian beri nama pada gambar tersebut akan muncul. Lalu di sini untuk ukuran, saya akan rubah menjadi 120 dp, yang dimana sebelumnya 130. Lalu karena di logonya ini untuk logo baru kita telah ada tulisan pendil, maka untuk text view yang pendil ini saya akan kalian bisa saya hapus saja atau saya off-kan begini. Nah, jadi untuk tulisan pendil sudah tidak ada di sini. Lalu hal yang saya ubah lagi yaitu karena di sini tulisannya pendilnya putih ya, jadi saya akan menyesuaikan untuk nomor versinya, saya akan ganti warnanya menjadi putih juga. Kalian ganti di text color, kita panggil kode warna putih. Oke, kita bisa lihat di sini sudah berubah menjadi warna putih dan logonya sudah berubah. Lalu langkah selanjutnya ialah ketika kalian sudah merubah seperti ini, maka akan ada error. Errornya ini terletak dari ornamen di text view ini. Karena di Java, di activity main Java-nya, kita memanggil text view, ada ID text view ya, text view untuk judul. Karena judulnya kita sudah hapus, maka kita hapus saja. Oke. Ini kita hapus juga. Yang berkaitan dengan judul kita akan hapus. Untuk tipe font 1 mungkin kita nggak usah hapus saja. Nah, seperti ini. Lalu ini juga karena animasi judul splashnya sudah dihapus, maka judul splashnya tidak terpakai lagi ya di animasi. Lalu setelah ini ketika sudah deklarasi atau ID yang berkaitan dengan judul splash sudah dihapus, maka kita bisa menjalankannya. Kita coba jalankan kembali. Oke, masih Gradle. Karena ini kenapa logo akan diubah, karena logo yang sebelumnya saya rasa lebih bagus untuk yang logo kedua ini, karena ada ciri khas dari desa pendil itu sendiri di dalam logonya. Itu gambar jembatan gitu ya. Oke, masih Gradle. Kita tunggu saja. Sembari dilihat visornya. Oke.
Kita tunggu. Oke, kita tunggu saja dulu. Kita bisa lihat apa saja yang dilakukan pada saat Gradle di build. Sudah successful. Maka ketika sudah muncul install atau launching activity, maka aplikasi kita sudah terinstall di HP kita. Oke, di sini sudah muncul. Oke, kita jalankan ulang ya di pendil. Nah, logonya sudah berubah dan tulisan versinya ini sudah berubah juga menjadi warna putih. Seperti ini ya. Lalu saya akan merubah di bagian ini, karena ini kan nggak full screen ya. Ketika kita jalanin, nah hijau-hijau masih ada di sini. Nah, saya mau tampilannya full screen, menghilangkan si hijau-hijaunya tadi itu di bagian splash, di splashnya saja. Caranya kita menambahkan coding. Oke. Di sini saya akan membuat keterangan perintah full screen ya. Full screen atau tidak full screen-nya bisa kalian custom sesuai tampilan aplikasi yang kalian inginkan. Tapi di sini saya menginginkan waktu ketika kita ke activity splash, maka tampilan splash-nya itu full screen. Namun untuk activity selanjutnya bisa tidak full screen gitu. Oke, kita panggil kode perintahnya itu adalah request window fitur, karena kita kan ingin menghilangkan fitur-fitur yang ada di windownya seperti ada logo baterai ya, pengisian baterai, tanggal, jam dan lain sebagainya. Kita akan hilangkan dengan cara window.fitur no title. Jadi ini fitur-fitur yang ada di atas akan dihilangkan. Lalu get window, kita set layarnya itu menjadi full screen. Window manager layout elements flag full screen. Nah, kita panggil seperti ini, window manager layout param full screen. Oke, jadi perintah untuk full screen-nya itu hanya ini saja. Lalu di sini saya akan tambahkan ini biar kita mudah saja membaca coding kita gitu. Oke, karena di sini sudah dikasih perintah full screen, maka untuk melihat hasilnya kita jalankan lagi. Kita bisa lihat perubahannya setelah ini. Sehingga Gradle, nah sudah install. Oke. Oke, di sini sepertinya ada kesalahan. Nah, muncul seperti ini di codingnya.
Oke, kita oke, sepertinya tempatnya yang salah. Oke, cek ulang. Peletakannya sepertinya sih yang salah. Coba aja dulu. Trigger lagi. Oke, ini sudah jalan. Ternyata salahnya di tempat ya, di penempatan codingnya. Nah, kita buka lagi ya. Nah, di sini hijau-hijaunya sudah hilang ya fitur. Jadi dia sudah full screen gitu ya. Nah, beda dengan activity selanjutnya setelah splash selesai itu masih ada fitur title-nya atau nggak full screen gitu. Jadi ini yang membedakan antara adanya perintah full screen dan tidak gitu. Jadi di sini untuk perintah full screen hanya saya panggil di bagian splash. Untuk fitur-fitur selanjutnya, tampilan selanjutnya bisa disesuaikan dengan tampilan dari aplikasinya nanti. Oke, data scene-nya logo sudah berubah, full screen dan tulisan putih. Oke, untuk halaman selanjutnya maka akan menuju halaman intro. Mungkin sekian dulu dari video kita kali ini. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.